Shalom, Tuhan Yesus dan berkati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 7 Maret 2026. Yang saya mengenal firman Tuhan Yohanes 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-71. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ayat yang ke-71, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara kedua belas saudara. Demikianlah firman Tuhan. Tapi ibu saudara yang saya cinta Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Sabtu tanggal 7 Maret 2026 di Injil Yohanes 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-71. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ya. Jadi Tuhan Yesus sedang menyeberang ke Danau Galilea, yaitu di Danau Tiberias, dan banyak orang datang ke sana. Tujuannya untuk mendengarkan firman. Kemudian Tuhan kasih makan mereka hanya dengan 2 ikan 5 roti. Ya, Bapak Saudara, itulah kuasa Tuhan pada hari ini. Yohanes 6 ayat kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi di sana ada mujizat kesembuhan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus secara ya. Karena Tuhan Yesus itu adalah penguasa, pencipta langit dan laut dan segala isi. Jadi orang datang ke sana berbondong-bondong. Kemudian di Yohanes 6 ayat kelima, ketika Yesus memandang di sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Jadi Filipus ini berkata kepada Tuhan Yesus, di mana kita membeli roti? Tentu di sana ada tersedia roti dan ikan, yaitu dibawa oleh anak kecil itu. Dan Tuhan membuat mujizat di sana. Ya. 2 ikan 5 roti kasih makan 5.000 orang, sisa 12 makan. Kemudian di Yohanes 6 ayat yang ke-9, di sana ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Ya, jadi Tuhan Yesus Maha tahu. Ya, dia membuat makanan itu berlimpah ruah, dimakan ya oleh orang banyak di sana. Kurang lebih 5.000 orang. Ya, Bapak Saudara. Ayat ke-10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Jadi Tuhan Yesus suruh mereka duduk, ya, karena Tuhan mau membuat mujizat di sana. 2 ikan 5 roti diperbanyak lalu dimakan kira-kira kurang lebih 5.000 orang. Itu luar biasa. Hari ini kita juga mengalami kuasa Tuhan. Kita sakit, kita sembuh. Tuhan Yesus adalah dokter dan segala dokter. Saya 2 hari yang lalu saya sakit gigi, ya, susah makan. Tadi malam sama hari ini sudah sembuh tanpa ke dokter. Berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, nanti Tuhan yang sembuhkan. Itu iman, Saudara. Jadi free, bebas ya, kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalam segala sakit penyakit sembuh. Itu pengalaman saya selama ini. Seperti itu juga harus mengalami juga, makanya baca Alkitab Kejadian 10 hari. Habis itu baca lagi terus sampai kita ada nafas dan bisa melihat. Iblis tidak mau kita melakukan seperti itu, supaya kita jatuh dalam masalah dan kehidupan. Dan senam ayat yang ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan
dikabagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, jadi sebanyak yang mereka kehendaki, yang mereka mau. Habis terjadilah kuasa mujizat itu. Ya, Bapak Saudara, itulah Tuhan kita tidak pernah berubah. 2000 tahun yang lalu sampai hari ini Dia tetap penguasanya di alam cakra raya ini. Kemudian Yohanes 6 ayat yang ke-12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi tidak ada yang terbuang. Bawa pulang sisa-sisa makanan, bisa memberkati keluar, khususnya ke-12 murid Tuhan Yesus. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di Yohanes 6 ayat 13, maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jadi ini perintah Tuhan Yesus kepada mereka. Sisa makanan itu jangan buang dan bawa pulang untuk bisa orang makan di rumah. Dan itu terjadi, Bapak Saudara. Intinya bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Kemudian Yohanes 6 ayat yang ke-70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaranya adalah iblis. Jadi 12 murid itu salah satunya adalah iblis, yaitu Yudas Iskariot. Dia jual Tuhan Yesus dengan uang. Ya, Tuhan Yesus tahu itu. Jangan sampai kita seperti itu. Kita menyangkut iman kita karena gara-gara perjodohan dan lain sebagainya. Pertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau kita menyangkut iman kita karena harta kekayaan. Nah, hanya kita pindah. Tidak boleh, Ustaz. Nanti kita dihukum 7 kali lipat. Dia harus ikut Tuhan, tidak ikut Tuhan. Penolong setia Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 71, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi yang dimaksudkan adalah Simon Yudas, ya, Yudas Iskariot. Itu Tuhan bilang di Yohanes 6 ayat yang ke-71. Ya, Saudara, ini adalah firman Tuhan mengingatkan kita semua. Ya, dan setiap firman Tuhan adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya, Saudara. Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan, ya. Pada hari ini, Sabtu tanggal 7 Maret 2026, di Yohanes 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-71. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ayat yang ke-71, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.